Kelompok remaja bersenjata tajam serang pemukiman warga Ciputat. Viral, pencuri sepeda motor ditangkap saat tertidur. Di masa, residivis curanmor bersenjata tajam nyaris tewas. Aksi pencurian motor raib hanya dalam 1 menit. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang akan menyajikan berita seputar peristiwa dan kejahatan yang terjadi dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Azhar Putra, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, di mana rekaman amatir merekam detik-detik dugaan penyerangan kelompok remaja bersenjata tajam ke pemukiman warga Ciputat, Tangerang Selatan. Akibat penyerangan ini, 2 warga terluka dan sejumlah fasilitas bangunan rusak parah. Ketenangan warga di Gang Swadaya Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan berubah mencekam pada Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Kelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam masuk ke area permukiman warga hingga menimbulkan kepanikan. Bahkan para pelaku diduga juga melemparkan bom molotov dan botol berisi bensin yang diambil dari warung Madura ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Ketua RW setempat mengatakan sebelum kejadian dirinya bersama warga baru saja menyelesaikan kerja bakti, memasang bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan. Akibat aksi penyerangan, 2 orang warga terluka, kaca rumah warga pecah, bangunan gapura rusak, sepeda motor dan rumah warga nyaris terbakar. Alhamdulillah jam 3 itu pemasangan bendera selesai, bendera merah putih. Dan kemudian kita emang udah selesai, bersih-bersih lah. Dan di situ saya menyampaikan, udah kalau emang udah bersih, kita kondusif, ya udah kita istirahat. Belum bicara itu belum selesai, saya masuk dalam rumah minum, tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar, penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Tanpa kita ketahui, beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Mencuri ya? Ya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas, sampai kita semua panik. Takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kebakaran segala macam. Itulah akhirnya kenapa warga pada menjerit semua dengan besarnya api yang hampir membakar rumah ini. Kerusakan yang kami alami di gang ini adalah yang pertama, mereka merubuhkan gapura yang udah kita pasang puluhan tahun, kemudian diorak-orak sampai rubuh. Kemudian pembakaran motor yang alhamdulillah kita udah bisa keamankan, ini motornya, sama kaca jendela warga yang dipecahin. Dan ini kerusakan yang fatal itu kalau nggak seperti diantisipasi akan jadi kebakaran. Itu yang pertama, itu yang parah itu luka bacok. Oke, di mana aja? Di kepala, kemudian di kedua tangannya, sama di bagian badan. Ya. Satu lagi? Yang satu lagi luka kena siraman air keras. Nah, dari informasi yang beredar itu jumlah penyerang masa itu puluhan, banyak. Nggak terhitung. Oke. Dan bawa sajam semua, Pak? Semua rata-rata bawa sajam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan motif para pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan. Warga berharap para pelaku segera ditangkap agar rasa aman di lingkungan mereka dapat kembali pulih. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Pelaku diamankan saat tertidur pulas di rumah kontrakannya di kawasan Sukabumi Utara, Kebenjeruk, Jakarta Barat. Pencuri sepeda motor ini tak berkutik saat petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkapnya di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku berinisial N 37 tahun ini hanya bisa pasrah diamankan karena diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa 28 Juli 2026 dini hari. Petugas berhasil menangkap pelaku berkat rekaman CCTV aksi pencurian yang viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV ini, wajah pelaku terlihat jelas saat membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Petugas menyita kunci letter T beserta anak kuncinya, pakaian yang digunakan saat beraksi, satu tas selempang, serta sebilah badi kecil. Petugas masih memburu satu pelaku lain yang terlibat aksi pencurian. Reskrim AKP Tasyuri berhasil mengungkap pelaku pencurian dimaksud. Pelaku inisial N. Demikian. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan pada saat diamankan, pada kekuasaan pelaku ditemukan satu kunci letter Y, berikut anak kuncinya. Kemudian untuk pendukung perbuatan pelaku disita juga kaos warna hitam yang dipakai pelaku pada saat melakukan aksinya. Kemudian satu celana warna abu-abu dan juga topi warna hitam. Pelaku diamankan di rumah tahan Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dua residivis pencurian motor bersajam nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Aparat kepolisian amankan kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan guna proses pemeriksaan. Dua pelaku pencuri sepeda motor ini nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026. Keduanya tertangkap saat nekat mencuri sepeda motor warga di siang hari. Dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan sebilah golok yang digunakan saat beraksi. Beruntung petugas Polsek segera datang dan mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan. Lina, pemilik motor, mengatakan aksi nekat kedua pelaku diketahuinya saat berusaha mematahkan kunci stang sepeda motor. Berapa orang, Bu? 2 orang, Pak. 2 orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu? Dikejar. Kejar. Suami. Oh, ketangkap akhirnya. Ya. Motor ditaruh di mana, Bu, motor? Kan? Di sini ya? Nah, diparkir dulu. Oh, diparkir di sini. Ya. Enggak, belum sempat diambil, Bu. Belum. Lagi Belum. putar-putar kunci stang. Oh, lagi Ya. ngotak-ngatik kunci stangnya. Ya. Pelakunya 2 orang, Bu ya? Dia 2 orang. Udah sering kejadian gini apa baru kali ini, Bu? 2 kali ini, Pak. Oh, 2 kali ini? Ya. Kedua pelaku merupakan residivis dan mengaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Kecamatan Jawilan. Petugas mengamankan 2 unit motor metik, kunci T, dan sebilah golok. Mendapatkan informasi dari masyarakat, sekira pukul 9.30 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di Desa Kareo. Dari adanya laporan masyarakat tersebut, unit Reskrim Polsek Jawilan segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku 2 orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 3 TKP yang ada di Jawilan. Untuk barang bukti kami amankan ada 5 kunci T, 1 sajam berupa golok. Ini yang digunakan untuk melakukan atau melancarkan aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam samping Ruko Mirama Galaksi, Kecamatan Bekasi Selatan pada 31 Juli. Dalam waktu sekitar 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku.
Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam, samping Ruko Mirama Galaksi, Lurahan Jaga Setia, Kecamatan Bekasi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat mengenakan topi dan masker untuk menutupi identitasnya. Dalam waktu sekitar 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku. Korban mengaku hanya memarkir motornya sebentar di depan ruko karena area parkir dalam penuh. Korban menduga pelaku merupakan komplotan yang sama dengan kasus curanmor di kawasan PTI Mustika Jaya yang juga terjadi pada hari yang sama. Salah satu pelaku disebut menunggu di depan toko material saat rekannya beraksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap saat tertidur di rumah kontrakannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku keluar dari warnet tersebut seperti layaknya baru selesai bermain game. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor milik salah seorang pengunjung warnet yang sebelumnya sudah menjadi targetnya. Dengan santainya, pelaku mengeluarkan sepeda motor meski kondisi sepeda motor yang parkir di areal parkir padat. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Kadit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Fajri Lubis pada Senin sore mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan 2 rekannya yang masih buron. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan 2 rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga Rp2.100.000. Hasil penjualan motor curian ini dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Berinisial DL, yang mana mereka melakukan pencurian, tepatnya di depan warnet, 1 unit sepeda motor Honda Beat, yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama 2 orang rekannya, yang mana peran dari ketiga pelaku ini yang kita amankan yang pertama adalah pelakulah yang mengambil sepeda motor itu langsung di tempat parkiran. Sementara 2 orang rekannya yang masih kita buru melihat situasi di seputaran TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang tersangka pengedar narkoba jenis ganja di kawasan Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 27 paket ganja seberat 27,96 kg serta paket sabu seberat 2,69 gram yang sudah siap diedarkan di wilayah Jakarta. Inilah detik-detik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap para tersangka pengedar narkoba di wilayah Jakarta Timur. Nampak salah satu tersangka berinisial FR tak berkutik setelah petugas merangsek masuk ke dalam sebuah kontrakan di wilayah Cipinang. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 27 paket ganja yang tersimpan dalam keranjang dan kardus, serta sabu paket kecil seberat 269 gram. Menurut Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Triyatno Pamungkas, dalam pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas. Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 3 tersangka yang berinisial DHP, FR, dan YP di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Dari hasil penyitaan, kami menyita barang bukti jenis ganja dengan berat 27,96 kg dan juga sabu sebesar 2,69 gram. Juga berikut telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika tersebut. Anggota kami yang melakukan penyelidikan di wilayah Jakarta Timur dan berhasil mengungkap dan juga menangkap ketiga tersangka. Berikut barang bukti. Kemudian petugas bergerak dan menangkap 3 orang pria berinisial DHP, FR, dan YP
di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Dari ungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti ganja dengan berat 27,96 kg dan juga sabu 2,69 gram, serta telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika tersebut. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran mengungkap 769 kasus kriminal dalam operasi Berantas Jaya yang berlangsung selama 2 pekan. Sebanyak 729 tersangka berhasil ditangkap dengan ratusan barang bukti diamankan. Operasi Berantas Jaya yang digelar pada 4 hingga 18 Juli 2026 berhasil mengungkap 769 kasus kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 orang tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, 150 telepon genggam, 71 butir peluru, 119 kunci T, serta 12 airgun. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan tidak hanya berfokus pada pengungkapan kasus, tetapi juga pemulihan hak para korban melalui pengembalian barang bukti hasil kejahatan setelah proses verifikasi kepemilikan dan administrasi selesai. Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres dan Polsek berhasil mengungkap sebanyak 769 kasus curanmor. Dari pengungkapan tersebut, telah diamankan 729 tersangka. Di antaranya beberapa tersangka adalah residivis yang berhasil diungkap oleh jajaran Reskrim. Dan juga cukup banyak para pelaku baru curanmor yang diungkap. Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal. Ya, beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam tahap awal, sebanyak 62 unit sepeda motor dan 5 unit mobil akan dikembalikan kepada para pemilik yang sah. Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtipnas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan, di mana seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kontrakannya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dengan luka parah di bagian kepala. Diduga kuat, korban dibunuh oleh sang suami. Warga Jalan Makaliwe 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di dalam kontrakannya. Penemuan jasad berawal saat penghuni kontrakan curiga menemukan ceceran darah di lantai 1 pada Rabu 29 Juli 2026, sekitar pukul 18:50 WIB. Saat petugas RT dan RW memeriksa sumber tetesan darah di lantai 2, korban ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Dia bilang katanya itu mbaknya teriak-teriak katanya kesakitan gitu. Terus abis itu terus dia turun
Jenazahnya udah terlentang. Itu posisinya masih hidup Bu, berarti orang ibu tadi? Masih hidup. Sekitar jam berapa Bu? Jam 6. Maghrib tadi ya berarti ya? Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Aditya mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, sebelum ditemukan tewas, korban bersih tegang dengan suaminya. Dugaan sementara, korban tewas dibunuh sang suami. Ya, jadi tadi pada saat sekitar pukul jam 18.50 kami menerima laporan dari masyarakat melalui call center 110. Ada penemuan seorang mayat perempuan. Jadi anggota kami dari Polsek Grogol Petamburan beserta unit reskrim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi TKP. Sementara betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Saat ini Polsek Grogol Petamburan masih menghimpun keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kepergok mencuri sepeda motor seorang pria berinisial MJ berusia 26 tahun diamankan warga di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 Juli. Pelaku diikat di tiang dan dinasehati warga yang berkerumun sebelum akhirnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Seorang pencuri sepeda motor berhasil ditangkap warga di wilayah Klaten, Jawa Tengah pada hari Selasa 28 Juli 2026. Pelaku ditangkap dan diikat di tiang lalu dinasihati warga yang menangkapnya. Pelaku diminta tidak mengulangi perbuatannya dan warga menyarankan pelaku mencari nafkah dengan cara halal karena usia yang masih terbilang muda. Kapolsek Ceper AKP Nahrawi mengatakan motor yang dicuri merupakan milik warga yang ditinggalkan di sawah dengan kunci masih tergantung. Dari hasil pemeriksaan, MJ diketahui baru saja mengalami PHK dan kini ditahan karena diduga terlibat tindak pidana di beberapa lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sindikat obat keras lintas provinsi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas amankan 5 orang tersangka bersama barang bukti 500 juta butir obat ilegal dan uang tunai ratusan juta rupiah. Bangunan semi permanen di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat ini digerebek tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Petugas menggerebek setelah menerima laporan warga terkait aktivitas mencurigakan. Di lokasi pertama, petugas mengamankan 5 orang terduga pelaku masing-masing berinisial K, AM, B, GR, dan RN. Barang bukti belasan ribu butir tramadol, heximer, trihexypenidil, serta 7 unit telepon genggam, serta Rp140.691.000 hasil penjualan. Tugas kembali menemukan gudang utama penyimpanan obat ilegal dari kelompok ini. Dari lokasi kedua ini, polisi menemukan ratusan ribu butir heximer, trihexypenidil, serta tablet putih berlogo Y. Total barang bukti yang disita mencapai 575.200 butir obat keras daftar G. Terdiri dari 1 orang wanita dan 4 orang laki-laki berinisial K 40 tahun, AM 43 tahun, B 44 tahun, GR 25 tahun, dan RN 34 tahun. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexypenidil, heximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000. Kemudian barang bukti yang lainnya yang kami amankan, buku catatan hasil penjualan, dan juga 7 unit handphone sebagai alat komunikasi. Kelima tersangka diamankan di tahanan Polda Metro Jaya guna proses penyelidikan. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dengan ancaman hukuman pidana berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, suasana di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar mendadak mencekam setelah 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan pada Kamis malam 30 Juli. 1 unit sepeda motor hangus terbakar akibat insiden ini. Arus lalu lintas pun sempat ditutup demi keselamatan pengguna jalan.
Bentrok antara kelompok pemuda terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam 30 Juli 2026. Bentrokan ini mengakibatkan satu unit sepeda motor hangus terbakar di sekitar kawasan Rumah Sakit Pribaya. Situasi yang memanas memaksa petugas menutup sementara arus lalu lintas di lokasi kejadian. Penutupan jalan menyebabkan sejumlah pengendara terpaksa mencari rute alternatif untuk menghindari kawasan bentrokan. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan serta menyisir lokasi guna mengantisipasi aksi susulan. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan serta menyisir lokasi guna mengantisipasi aksi susulan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Modus top up dana kembali memakan korban di mana penjaga konter tertipu seorang pria di depan perumahan Cilebut Residence Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli. Pelaku melarikan diri usai top up dana yang diminta ditransfer korban. Modus penipuan ini terjadi di depan perumahan Cilebut Residence Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli 2026. Yakni berawal saat seorang pria meminta korban sebagai penjaga konter melakukan top up dana sebesar Rp450.000. Setelah transfer dilakukan, pelaku kembali meminta tambahan transfer sebesar Rp150.000. Namun sebelum transaksi berikutnya dilakukan, pelaku berdalih hendak menghubungi rekannya untuk memastikan nomor rekening tujuan. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk meninggalkan lokasi. Saat korban menyadari dan berusaha melakukan pengejaran, pelaku sudah tidak ditemukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi dengan orang yang belum dikenal, serta memastikan tujuan dan kebenaran transaksi sebelum melakukan transfer uang. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Cilincing, Jakarta Utara. Satu unit sepeda motor milik warga raib di depan kios Jagoan Motor pada Rabu 29 Juli. Aksi para pelaku pun terekam jelas kamera pengawas. Kamera pengawas kios Jagoan Motor Kebantanan 1 Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli 2026 merekam aksi pencurian satu unit sepeda motor milik warga. Pelaku yang berjumlah 2 hingga 3 orang terlihat membobol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T. Hanya dalam hitungan menit pelaku berhasil membobol kunci kontak dan membawa sepeda motor keluar dari lokasi. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu bahan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku. Warga berharap aparat kepolisian menindaklanjuti laporan dan meningkatkan patroli di kawasan yang dinilai rawan tindak kriminal. Masyarakat juga diimbau menggunakan kunci pengaman tambahan dan memarkirkan kendaraan di lokasi yang lebih aman. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Misteri tewasnya prajurit TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang terungkap. Petugas amankan sejumlah orang yang diduga terlibat kurang dari 24 jam. Petugas pun tengah mendalami motif pembunuhan. Rekaman CCTV merekam detik-detik sesaat seorang pria dikeroyok sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Pada Senin 27 Juli 2026 malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki
yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf depan pertigaan klaster di daerah Curug Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada satu jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat Satuan YONTP 804 Cendrawasih Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari baket tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pada minggu malam kita telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Barreskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu di mana aja Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya. 4 ini nih mereka saling kenal dengan korban, dan apakah mereka juga warga sipil atau enggak? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil, di mana bertemu di satu tempat sate taichan di daerah Kelapa II. Berarti saling kenal nih Pak ya? Sama korban? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Oh, untuk peran masing-masing apa aja sih, Pak? Peran masing-masing dapat saya jelaskan bahwa satu tersangka inisial BR umur 36 tahun perannya mengejar korban. Kemudian yang kedua inisial RRG umur 22 tahun memukul korban, mengejar korban menggunakan sepeda motor. Kemudian inisial MKN 27 tahun mengejar korban. Kemudian yang terakhir adalah inisial EYR 21 tahun mengejar korban, memukul korban, dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Artinya menusuk 1 orang aja? Ya, sementara 1 orang. Tidak menutup kemungkinan petugas menetapkan status 3 orang yang diamankan Denpom TNI ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok pemuda kembali terjadi di Jalan Jembatan Besi 3 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari 29 Juli. Sejumlah pemuda menggunakan senjata tajam dan air keras dalam bentrokan ini. Rekaman video memperlihatkan 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Jalan Jembatan Besi 3 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari 29 Juli 2026. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan senjata tajam dan semakin memanas setelah salah satu kelompok diduga melemparkan cairan air keras ke arah lawan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan, dan petugas juga masih mendata jumlah korban yang timbul akibat peristiwa tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang ayah dan putrinya tewas usai motornya dihantam minibus di Cilegon. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV saat minibus yang melaju kencang menghantam sepeda motor dari arah Cilegon menuju Suralaya. Peristiwa ini mengakibatkan pengendara sepeda motor yang merupakan seorang ayah bersama anak perempuan yang diboncenginya tewas di tempat. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk, sehingga mobil yang dikendarainya tidak terkendali dan menabrak sepeda motor korban yang melintas di jalur berlawanan. Menurut warga setempat, saat kejadian korban hendak mengantarkan anak perempuannya pergi ke sekolah. Entah arah mobil dari mana, kata yang pemilik rumah ini mungkin arah dari sana, dari Merak itu Gede. Dan anak sekolah mungkin mau berangkat sekolah, bapak sama bapaknya, tiba-tiba mungkin kejadian tabrakan gitulah. Kencang berarti kalau mungkin bisa dua. Mungkin bisa juga kencang. Korbannya berapa orang, Pak? 2. Itu bapak sama anaknya. Yang anaknya sampai ketebal di sini, Pak. Terlempar ke atap itu ya? Ke atas itu. Ya udah meninggal anaknya. Yang perempuan yang sempat terlempar itu. Usai kejadian, kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini beserta pengemudi mobil diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres Cilegon. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi dan saksi-saksi. Namun diduga kuat peristiwa ini terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sepeda motor ini hangus dibakar warga usai ditinggal pemiliknya saat bentrok warga versus geng motor pecah di Jalan Urip Sumor Harjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepeda motor ini diduga milik geng motor yang ditinggal kabur saat aksi penyerangan mereka dipukul mundur warga. Sementara salah seorang warga terluka akibat tertancap anak panah di lengannya. Petugas kepolisian membubarkan massa dan mengamankan barang bukti anak busur panah. Petugas mengamankan sepeda motor yang terbakar ke Polsek Panukukang, Kota Makassar. Petugas pun akan melakukan identifikasi nomor rangka kendaraan untuk mengetahui siapa pemilik motor. Lokasi ini sehubungan dengan adanya juga peristiwa tawuran antara dua kelompok yang mengakibatkan satu unit sepeda motor terbakar seperti itu. Ini kejadian awalnya seperti apa sih, Konon? Maksudnya kronologinya, bagaimana kronologisnya sampai hari ini? Ini masih dalam pendalaman daripada personil kami, apa yang menjadi awal permasalahan sehingga dua kelompok ini terjadi tawuran seperti ini. Ini kan kali kedua pembakaran di lokasi serupa. Tindak antisipasinya sendiri ke depannya seperti apa? Sudah kami komunikasikan dengan Polsek, dengan kami dari Jatanras untuk lebih melakukan pengawasan, pencegahan, mungkin nanti ke depannya ada penempatan anggota di sini di Janjung seperti itu. Petugas melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti bentrokan. Bentrokan di lokasi ini merupakan kali kedua yang terjadi dalam 2 malam terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi menghebohkan warga terjadi di area parkir Pasar Inpres, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Mobil minibus jenis Toyota Kijang menabrak palang parkir Pasar Inpres dengan kecepatan tinggi. Aksi nekat ini dilakukan pengemudi guna menghindari kejaran warga yang memergokinya berbuat mesum dengan pasangannya di dalam kabin. Aparat kepolisian setempat melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pengemudi maupun pemilik kendaraan. Berdasarkan hasil penelusuran awal, mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi BG1197LR ini diketahui merupakan kendaraan milik salah satu perusahaan yang berada di Kota Palembang. Baik, dapat kami informasikan terkait adanya video viral yang memvideokan adanya sebuah perbuatan asusila di dalam sebuah kendaraan mobil jenis MPV yang mana TKP-nya ada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Pasar Inpres, di mana pada saat kejadian masyarakat memvideokan dan juga melakukan
aksi penggerebekan, tapi dengan kecepatan personil Polres Muara Enim berhasil melakukan antisipasi, dan saat ini karena pada saat dilakukan penggerebekan mobil itu berhasil kabur, saat ini dari Polres Muara Enim sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap siapa yang berada dalam kendaraan tersebut, dan berdasarkan hasil penelusuran dan penyelidikan di TKP dari hasil rekaman CCTV itu didapati bahwasanya dengan mobil plat BG 1197 LR dan data dari Ditlantas bahwasanya mobil tersebut merupakan milik sebuah perusahaan yang sekarang berlokasi di Palembang. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga mengantuk mobil SUV dari arah Jalan Gubernur Haji Bastari menuju Bundaran Jakabaring, Palembang, oleng dan menyenggol pengendara motor saat jalan turunan. Tidak hanya itu, mobil yang dikendarai LO lalu menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak motor dan kendaraan lain yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, 2 orang pejalan kaki, 1 orang pengendara motor dan pedagang terluka. Jadi lagi dari truk itu kalau dipepet truk lain nomor tuh dari sini nomor. Nanti gue ikut gerobak itu nomor. Nah dari sini yang ajak berlari yang nganter motor itu dengan yang ini mobil. Yang punya gerobak ini lumpuh marah gerobak. Berapa kok korbannya? Hah? Korbannya berapa kok? Korbannya tadi yang makan jagung sih kok. Sedangkan yang punya gerobak ini, ya tahu yang punya gerobak ini kok. Siko, namanya gerobak Siko. Berapa jadi korbannya? Berapa kok korban jadi? Dua tadi dengan punya yang beli jagung. Oh. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Hermanto mengatakan mobil sempat oleng, serela melintasi jalan turunan dan menabrak kendaraan di depannya. Langsung Sobagon mengarah ke OP. Pada saat mau di bundaran belok kiri, mungkin terlalu kencang kendaraannya, jadi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Pada saat belok itu berbelok ke kiri, terlalu ke kiri dia. Itu nabrak apa enggak? Iya. Nabrak apa mobil itu enggak? Jadi yang ditabraknya karena itu kan ramai orang jualan, gerobak-gerobak jualan, terus ada lagi yang jalan kaki, ada juga mobil, ada juga motor. Ada korban yang mana? Korban kemarin sore langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada yang fatal. Para korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring. Tugas kepolisian menggandeng Dishub dan Satpol PP segera menggelar penerimaan parkir dan pedagang yang berada di bahu jalan Bundaran Jakabaring, Palembang. Dari Palembang, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, di mana rekaman amatir merekam detik-detik dugaan penyerangan kelompok remaja bersenjata tajam ke pemukiman warga Ciputat, Tangerang Selatan. Akibat penyerangan ini, 2 orang warga terluka dan sejumlah fasilitas bangunan rusak parah. Ketenangan warga di Gang Swadaya Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan berubah mencekam pada Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Kelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam masuk ke area permukiman warga hingga menimbulkan kepanikan. Bahkan para pelaku diduga juga melemparkan bom molotov dan botol berisi bensin yang diambil dari warung Madura ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Ketua RW setempat mengatakan sebelum kejadian dirinya bersama warga baru saja menyelesaikan kerja bakti, memasang bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan. Akibat aksi penyerangan, 2 orang warga terluka, kaca rumah warga pecah, bangunan gapura rusak, sepeda motor dan rumah warga nyaris terbakar. Alhamdulillah jam 3 itu pemasangan bendera selesai, bendera merah putih. Dan kemudian kita emang udah selesai, bersih-bersih lah. Dan di situ saya menyampaikan, udah kalau emang udah bersih, kita kondusif, ya udah kita istirahat. Belum bicara itu belum selesai, saya masuk dalam rumah minum 3
tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Tanpa kita ketahui beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Mencuri ya? Ya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas, sampai kita semua panik, takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kebakaran segala macam. Itulah akhirnya kenapa warga pada menjerit semua dengan besarnya api yang hampir membakar rumah ini. Kerusakan yang kami alami di gang ini adalah yang pertama, mereka merubuhkan gapura yang udah kita pasang puluhan tahun, kemudian diorak-orak sampai rubuh. Kemudian pembakaran motor yang alhamdulillah kita udah bisa amankan, ini motornya, sama kaca jendela warga yang dipecahin. Dan ini kerusakan yang fatal itu kalau nggak seperti diantisipasi akan jadi kebakaran. Itu yang pertama. Itu yang pertama itu yang parah itu luka bacok. Oke, di mana aja? Di kepala, kemudian di kedua tangannya, sama di bagian badan. Ya, satu lagi? Yang satu lagi luka kena siraman air keras. Nah, dari informasi yang beredar itu jumlah penyerang masa itu puluhan banyak. Nggak terhitung. Oke, dan bawa sajam semua, Pak? Semua rata-rata bawa sajam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan motif para pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan. Warga berharap para pelaku segera ditangkap agar rasa aman di lingkungan mereka dapat kembali pulih. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, di mana Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Pelaku diamankan saat tertidur pulas di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pencuri sepeda motor ini tak berkutik saat petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkapnya di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku berinisial N 37 tahun ini hanya bisa pasrah diamankan karena diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Kemandoran 8 Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa 28 Juli 2026 dini hari. Petugas berhasil menangkap pelaku berkat rekaman CCTV aksi pencurian yang viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV ini, wajah pelaku terlihat jelas saat membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Petugas menyita kunci letter T beserta anak kuncinya, pakaian yang digunakan saat beraksi, satu tas selempang, serta sebilah badi kecil. Petugas masih memburu satu pelaku lain yang terlibat aksi pencurian. Reskrim AKP Tasyuri berhasil mengungkap pelaku pencurian dimaksud. Pelaku inisial N. Demikian. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan pada saat diamankan, pada kekuasaan pelaku ditemukan satu kunci letter Y berikut anak kuncinya. Kemudian untuk pendukung perbuatan pelaku disita juga kaos warna hitam yang dipakai pelaku pada saat melakukan aksinya. Kemudian satu celana warna abu-abu dan juga topi warna hitam. Pelaku diamankan di rumah tahan Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dua residivis pencurian motor bersenjata tajam nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Aparat kepolisian pun amankan kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan guna proses pemeriksaan. Dua pelaku pencuri sepeda motor ini nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026.
Keduanya tertangkap saat nekat mencuri sepeda motor warga di siang hari. Dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan sebilah golok yang digunakan saat beraksi. Beruntung petugas Polsek segera datang dan mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek Cawilan. Lina, pemilik motor, mengatakan aksi nekat kedua pelaku diketahuinya saat berusaha mematahkan kunci stang sepeda motor. Berapa orang, Bu? 2 orang, Pak. 2 orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu? Dikejar. Kejar. Oh, ketangkap akhirnya. Ya. Motor ditaruh di mana, Bu, motor? Di sini. Oh, diparkir di sini. Ya. Enggak, belum sempat diambil, Bu. Belum. Putar-putar kunci stang. Oh, lagi ngotak-ngatik kunci stangnya. Ya. Pelakunya 2 orang, Bu, ya? Iya, 2 orang. Udah sering kejadian gini apa baru kali ini, Bu? 2 kali ini, Pak. Oh, 2 kali ini? Ya. Kedua pelaku merupakan residivis dan mengaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Kecamatan Cawilan. Petugas mengamankan 2 unit motor metik, kunci T, dan sebilah golok. Mendapatkan informasi dari masyarakat, sekira pukul 9.30 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di Desa Karyo. Dari adanya laporan masyarakat tersebut, unit Reskrim Polsek Cawilan segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku 2 orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 3 TKP yang ada di Cawilan. Untuk barang bukti kami amankan ada 5 kunci T, 1 sajam berupa golok. Ini yang digunakan untuk melakukan atau melancarkan aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam samping Ruko Mirama Galaksi, Kecamatan Bekasi Selatan pada 31 Juli. Dalam waktu sekitar 1 menit, motor berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam, samping Ruko Mirama Galaksi, Lurahan Jaga Setia, Kecamatan Bekasi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat mengenakan topi dan masker untuk menutupi identitasnya. Dalam waktu sekitar 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku. Korban mengaku hanya memarkir motornya sebentar di depan ruko karena area parkir dalam penuh. Korban menduga pelaku merupakan komplotan yang sama dengan kasus curanmor di kawasan PTI Mustika Jaya yang juga terjadi pada hari yang sama. Salah satu pelaku disebut menunggu di depan toko material saat rekannya beraksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor dapat terjadi dalam waktu singkat dan menimpa siapa saja. Keteledoran saat memarkirkan kendaraan dan kurangnya pengamanan yang memadai di sepeda motor menjadi beberapa penyebabnya. Berikut beberapa tips agar terhindar dari aksi curan motor. Pemirsa, pertama, gunakan kunci ganda saat memarkirkan sepeda motor dimanapun dan kapanpun. Dan yang kedua, parkirkan motor di lokasi yang aman, terang, dan mudah diawasi. Yang ketiga, pemirsa, jangan tinggalkan kunci masih terpasang atau menggantung di motor. Yang keempat, pemirsa, hindari memarkirkan sepeda motor terlalu lama di tempat yang sepi. Dan yang kelima, pemirsa, apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar kendaraan, segera laporkan kepada petugas atau pihak berwenang. Demikian tips terhindar dari aksi curian motor. Kewaspadaan dan kebiasaan mengamankan kendaraan dengan kunci ganda dapat membantu mengurangi resiko menjadi korban pencurian sepeda motor. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Azhar Putra pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.